Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi menetapkan tersangka kasus penyebaran video porno mirip artis dan sudah melakukan penahanan terhadap pelaku. Rencananya, pekan depan polisi akan memeriksa sejumlah saksi lainnya termasuk artis yang dinilai mirip dengan pemeran di video tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan dalam kasus yang sudah masuk tahap penyidikan ini ada 2 orang yang diperiksa sebagai tersangka yakni PP dan MN sebagai pemilik akun yang menyebarkan video mirip artis. Selain itu, Yusri menyampaikan keduanya telah ditahan di Polda Metro Jaya. Kini polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap akun-akun lain yang diduga ikut menyebarkan konten pornografi milik artis. Untuk mempermudah pengungkapan kasus ini, polisi rencananya juga akan memeriksa saksi ahli IT pada Senin 16 November 2020 dan artis yang mirip dengan pemeran wanita di video tersebut pada Selasa 17 November 2020. Dan pemirsa, untuk mengetahui penjelasan selengkapnya telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam Pak Yusri. Selamat malam Mas. Pak Yusri, apakah 2 tersangka ini merupakan penyebar pertama video yang berisi konten pornografi tersebut Pak? Terima kasih Mas. Jadi memang benar ada 2 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama inisialnya P. Kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Kedua-duanya ini dipersangkakan memang yang bersangkutan ini yang menyebarkan masif. Jadi setelah hasil profiling pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari Subdit Cyber Polda Metro Jaya, setelah dilakukan penyidikan memang ditemukan ada 1 akun yang memang yang masif sekali menyebarkan. Masuk sekali menyebarkan video ini. 2 orang ini termasuk salah satunya. Baik. Apa motivasi tersangka menyebarkan ini, Pak? Hasil pendalaman yang kita lakukan ini masih kita dalami terus, Pak. Bahwa memang betul dia mengaku setelah dilakukan pengecekan juga. Yang pertama adalah dia mengharapkan adanya followers yang banyak dengan cara menyebarkan video asusila tersebut. Sehingga orang banyak followers yang itu. Yang kedua adalah dia juga ada keinginan untuk mengikuti namanya giveaway atau quiz dengan banyaknya followersnya lagi nanti akan bertambah cukup banyak dan memang terjadi seperti itu. Dia akan otomatis bisa mengikuti. Apanya kami masih mendalami Mas. Baik, Pak Yusri, dikatakan sebelumnya bahwa akan dikenakan pasal berlapis. Apakah sebetulnya pasal yang disekakan, Pak? Apakah pasal 27 Undang-Undang ITE atau mungkin ada pasal yang lainnya, Pak? Sementara kan kita nggak bisa bilang berlapis, tergantung peran apa yang dia lakukan, Mas. Memang yang kita kedepankannya adalah pasal 27 ayat 1, yaitu pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Tapi kami masih mendalami lagi. Karena ini bukan dia saja nantinya. Kita akan nanti naik ke atas lagi siapa sih yang penyebar pertamanya. Kemudian juga nanti kemungkinan juga akan kita lebih naik lagi nanti si pembuatnya nanti seperti apa. Nah ini yang kita masih menunggu, tim masih bekerja. Ya, sempat disebutkan ada 5 akun yang dilaporkan sebagai penyebar, 2 ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana dengan 3 lainnya, Pak Yusri? Jadi begini, untuk akun yang dilaporkan, ya, jadi kan ada pelapor ini melaporkan akun, Mas. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah akun itu nanti itu sebagai tersangka atau sebagai penyebar pertamanya atau dia sebagai penyebar secara masif, itu belum tentu. Nanti bagaimana hasil penyidikan, Mas. Karena yang melaporkan ini kan yang ada, dia temukan akun, ada video, itu dia laporkan itu. Kemungkinan. Makanya kami kan semua harus ditarik terus, Mas, ke atas siapa nanti dengan teknik penyidikan yang dimiliki oleh Subdit Cyber dalam. Baik. Informasinya kan minggu depan akan memanggil saksi ahli dan juga artis yang diduga mirip pemeran wanita di video tersebut. Apa yang ingin didalami dari keterangan artis tersebut, Pak Yusri? Untuk saksi ahli IT ini adalah untuk bisa mengetahui, Mas, untuk bisa membuka penyidikan ini ya, pertama. Kemudian yang kenapa dipanggil saudari GA ini dipanggil sebagai saksi untuk kasus atau tersangka dari 2 ini, Mas. Ya, jadi saudari GA sebagai polisi dipanggil ini untuk sebagai saksi untuk tersangka saudara P dan saudara MN.
Ya, karena Baik. memang kan itu hasil penyidikan bunyi namanya dia, nanti akan kita panggil sebagai saksi. Perkuat. Baik. Gitu, Mas. Pak Yusri, apakah kasus ini hanya akan mencari penyebar atau juga akan mencari pembuat video? Kita pertama-tama berangkat kita dari penyebarnya dulu. Maka saya katakan tadi, apakah kedua tersangka ini saja nanti tersangka? Ini adalah penyebar masif. Nanti akan kami mencari nanti siapa sih penyebar pertamanya. Berangkat dari sini pelan-pelan. Sampai dengan nanti siapa yang membuatnya. Nanti dengan muatan apa motifnya dia membuat. Itu akan nanti semua masuk ke depan nanti rencana tidak lanjut kita untuk para penyidik. Baik, Pak Yusri, terakhir, jika nanti didapatkan siapa yang membuat dan siapa pelaku dari atau pemeran dalam adegan tersebut, apakah pemerannya juga akan terancam hukuman, Pak? Nanti sambil berjalan Mas Ajas Praduga tak bersalah ya, karena memang kasihan juga saudari GA sebagai publik ini yang mirip ini. Tapi kan kita belum bisa ini ya. Nanti kita melihat perannya seperti apa si pembuat atau yang berperan di dalam video tersebut, motifnya seperti apa gitu loh. Nanti akan kita lihat sambil berjalan nanti penyidikannya seperti apa. Baik, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, telah memberikan informasinya di Headline News.